Pratama Putra, Sarjana Pendidikan, mahasiswa aktif S2 Teknologi Pendidikan di Universitas 11 Maret, yang akan mengisi materi pelatihan pada sesi kali ini. Untuk teman-teman, bagaimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya, dan berbahagia selalu. Nah, perkenalkan nama saya Dea Amanda Putri Nusalfa, mahasiswa S1 Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Malang, yang pada kesempatan kali ini saya selaku moderator yang akan memandu jalannya pelatihan pada sesi hari ini. Sebelum kita memasuki acaranya, marilah kita berdoa bersama sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dan kami informasikan terlebih dahulu kepada peserta pelatihan untuk video dan audionya harap diposisikan untuk videonya on dan audionya di-off-kan. Baiklah, kita langsung menuju ke sambutan. Sebagai kata pembuka pada kesempatan hari ini, kami mempersilahkan Ketua Pelaksana, yaitu Arga Satria Muhammad, untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Kak Arga, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan kehendaknya lah kegiatan pelatihan ini bisa terselenggara dengan lancar. Selanjutnya, yang terhormat Bapak Citra Kurniawan, selaku dosen mata kuliah evaluasi program pendidikan dan pelatihan, serta Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta pelatihan yang saya hormati. Pelatihan desain web menggunakan platform Wix merupakan pelatihan yang membahas dasar desain web menggunakan platform Wix, mulai dari pengantar web, pengantar desain pesan, hingga pada akhirnya nanti peserta akan diminta untuk praktik pembuatan konten dan publikasi. Saya berharap dengan mengikuti pelatihan ini, para peserta mendapatkan materi yang bermanfaat. Akhir kata, saya mewakili panitia, memohon maaf jika dalam berjalannya kegiatan ini ada hal yang kurang berkenan di hati teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Arga selaku Ketua Pelaksana Pelatihan yang sudah memberikan sambutannya. Selanjutnya akan kita simak dan dengarkan bersama sambutan dari Bapak Citra Kurniawan selaku dosen pengampu pada mata kuliah evaluasi program pendidikan dan pelatihan. Yang dalam bentuk video dikarenakan beliau sedang berhalangan untuk hadir. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir dalam proses pelatihan. Saya mohon maaf terkait dengan proses pelatihan ini saya tidak bisa membuka secara langsung karena akan sedang bertugas di luar kota. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran untuk proses pelatihan ini dan teman-teman panitia tetap bekerja keras bersama sehingga pelatihan ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih juga untuk para peserta pelatihan yang sudah hadir. Semoga diberikan kelancaran juga dan semua ilmu-ilmu pengetahuan yang didapat adalah ini dapat diserap dengan baik. Saya ini izin untuk membuka pelatihan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itulah sambutan dari Bapak Citra Kurniawan selaku dosen di mata kuliah evaluasi program pendidikan dan pelatihan yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara pelatihan desain web menggunakan platform Wix pada hari ini. Selanjutnya, sebelum kita memasuki pemaparan materi oleh Mas Wahyu Pratama Putra, di sini saya punya beberapa soal buat teman-teman, bapak-bapak dan teman-teman pelatihan hari ini. Yang soal ini digunakan untuk melihat kemampuan para peserta pelatihan tentang pemahaman pengantar web. Nah, untuk teman-teman bisa klik link kuisisi yang akan dikirimkan oleh panitia melalui WhatsApp group.
Untuk pengerjaan soal link pretest-nya akan kami beri waktu selama 5 menit untuk dikerjakan. Setelah itu kita akan langsung lanjut pada materi.
Baik, untuk waktu pengerjaan pretestnya sudah habis. Selanjutnya, saya akan membacakan tata tertib pada pelatihan. Yang pertama yaitu peserta pelatihan wajib on kamera ketika pelatihan berlangsung. Yang kedua yaitu pelatihan wajib menggunakan background pelatihan yang telah disediakan oleh panitia, yaitu peserta menggunakan virtual background yang sudah disediakan. Yang ketiga yaitu peserta pelatihan wajib memakai pakaian bebas, rapi, dan sopan. Selanjutnya, peserta pelatihan wajib mengganti nama dengan format peserta dan nama lengkap. Peserta pelatihan wajib mengikuti pelatihan dari awal sampai akhir pelatihan. Kemudian, peserta pelatihan wajib melakukan presensi dengan menyertakan bukti screenshot mengikuti pelatihan pada hari. Nah, di link ini akan disediakan oleh panitia selesai acara pelatihan hari ini. Nah, baik hadirin semuanya, pemateri sudah hadir di hadapan kita semua. Pada sesi pertama ini, pemateri akan memaparkan materi tentang penghantar website, dan pada sesi kedua akan ada diskusi tanya-jawab dengan peserta. Untuk itu, saya persilahkan kepada Kak Wahyu Pratama Putra untuk memaparkan materinya. Untuk Kak Wahyu, dipersilakan. Baik, terima kasih. Bagaimana suara saya bisa terdengar, Mbak Dea? Sudah, Mas. Sudah sangat jelas terdengar. Oke, siap. Ini saya izin langsung share PowerPoint saya ya. PPT saya apa bisa terlihat, Mbak Dea dan teman-teman? Ya, sudah terlihat, Mas Wahyu. Oke, ini aku mulai bagian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya yang sudah berhadir dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Sebelumnya yang terhormat kepada Pak Citra selaku dosen pembina mata kuliah pengembangan pelatihan dari Universitas Negeri Malang. Dan tentunya yang saya hormati kawan-kawan dari panitia dan juga seluruh peserta pelatihan yang hadir pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terlebih dahulu kepada panitia pelaksana, ada Anggit, Dea, Giska, dan Arga yang sudah melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini, karena tanpa adanya peran mereka tentunya kita tidak bisa bertemu secara virtual dalam pelatihan terkait dengan desain web menggunakan platform Wix ini. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir, karena pada momen inilah kita bisa saling sharing, saling berkenalan, saling berbagi tentang pengetahuan dan pengalaman kita terkait dengan bagaimana mendesain web, terfokus pada bidang pendidikan menggunakan platform Wix itu. Nah, untuk sesi pada pagi hari ini akan terbagi menjadi dua, yaitu terkait dengan pengantar website dan CMS atau Content Management System, dan yang kedua yaitu terkait dengan desain desain komunikasi visual. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyu Pratama Putra, dan saya merupakan terfokus pada educational technology atau teknologi pendidikan. Jadi sekilas saja bahwa teknologi pendidikan itu adalah bagaimana ceritanya nih supaya bisa memanfaatkan teknologi yang digunakan untuk mendukung proses pendidikan dan pembelajaran yang ada di sekolah. Dan ini merupakan salah satu jurusan di bawah naungan dari FKIP atau FIP, baik itu di Universitas Pendidikan di Indonesia. Saya lahir pada 31 Mei 1999 dan menempuh pendidikan teknologi pendidikan di Universitas Negeri Malang pada tahun 2017 dan lulus pada tahun 2021, dan melanjutkan master degree atau magister saya di Universitas 11 Maret di jurusan teknologi pendidikan juga di tahun 2021. Dan ini untuk kontak person saya, baik itu bisa melalui WhatsApp atau melalui Instagram saya untuk berbagai aktivitas yang berhubungan dengan teknologi pendidikan. Mungkin bisa menggunakan kontak person saya untuk kayak apa aja lah, mungkin bisa digunakan begitu. Baik,
Supaya tidak lama, kita langsung saja masuk ke dalam pemaparan materi pada pagi hari ini terkait dengan pengantar website dan content management system. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir karena pemaparan pada section ini hanya di pengantar. Jadi baik memiliki background IT ataupun tidak memiliki background IT, nanti kita sama-sama akan tahu terkait dengan website, CMS maupun juga desain komunikasi visual. Oke, jadi santai aja, tidak perlu, waduh ini saya nggak punya background IT nih Mas, berarti nggak bisa. Oh nggak, belum tentu gitu. Kita akan belajar sama-sama menggunakan sudut pandang sebagai seorang awam untuk mempelajari terkait dengan website, CMS, dan juga desain komunikasi visual. Nah, mungkin ada yang bertanya, sebenarnya website itu apa sih? Jadi website itu sederhananya adalah suatu halaman atau suatu jendela. Jadi dengan kita membuka suatu website, maka kita itu bisa langsung mengetahui isi dari luar halaman tersebut, begitu. Misalkan nih sebagai contoh, misalkan posisi kita nih sekarang lagi ada di kos-kosan, atau sekarang posisi kita nih lagi di kantor atau di dalam rumah, begitu. Nah, dengan kita membuka jendela, maka kita itu bisa melihat apa aja informasi yang ada di luar jendela, begitu. Berarti jika kita membuka suatu website, maka kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang bisa dilihat di dalam website tersebut. Begitu analoginya. Jadi website tersebut itu dianalogikan sebagai suatu jendela atau halaman yang memiliki informasi-informasi. Nah, jadi ketika kita membuka jendela tersebut atau membuka halaman tersebut, maka kita bisa mengetahui informasi-informasi apa saja yang ada di luar jendela atau di dalam halaman tersebut. Kalau secara definisi, ya, website itu didefinisikan sebagai suatu platform yang menyajikan informasi-informasi melalui request and response system, namanya request and response system melalui jejaring internet. Jadi apakah jika tidak terhubung internet tidak bisa melihat website? Nah, jadi website-website itu ada berbagai tipenya, ada yang bisa diakses secara online maupun juga diakses secara offline. Tetapi mayoritas dari seluruh website itu terhubung melalui jaringan internet, jadi membutuhkan jaringan internet. Lalu bagaimana nih request and response system? Nah, mungkin kita bisa lihat gambar di bawah ini ya, simulasi di bawah. Ini terkait dengan bagaimana sistem request and response system yang ada di dalam suatu website. Ini website apa saja ya, baik itu website pendidikan, website e-commerce, maupun juga website lainnya. Jadi ini ada gambar orang. Nah, orang ini adalah kita. Gitu. Nah, ketika kita ingin memasuki suatu website, otomatis kita harus memasukkan yang namanya URL. Ini saya lupa nih kepanjangannya apa, tapi pasti teman-teman udah tahu nih kalau URL itu semacam kayak link-nya gitu atau semacam alamatnya gitu. Sama seperti jendela tadi. Jadi ketika kita ingin mengetahui informasi terkait dengan halaman depan kita, otomatis kita akan mencari jendela depan gitu. Nggak mungkin kita mau mencari informasi di depan tapi kita nyarinya di jendela belakang, itu kan nggak mungkin. Nah, jadi itulah fungsinya dari URL gitu. URL ini adalah suatu alamat yang akan membawa kita ke dalam jendela atau website itu tadi. Nah, ketika kita ingin memasuki suatu website, maka kita perlu membuka web browser ini, atau biasanya kita menggunakan Chrome, Mozilla, atau semacamnya. Dengan memasukkan URL ini, maka kita akan memasuki website yang ada di dalam URL tersebut. Gitu. Misalkan sebagai contoh, kita masuk ke Google, begitu. Berarti kita akan mengetikkan www.google. Nah, seperti itu. Ketika kita udah masuk nih ke dalam jendelanya Google, maka di situ akan ada tampilan websitenya Google. Nah, ketika kita masuk ke dalam tampilan website Google, misalkan kita ingin mencari terkait dengan apa pengertian CMS. Nah, kita ketikkan di dalam Google itu pengertian CMS. Nah, ketika kita mengetik pengertian CMS itu disebut sebagai request. Gitu. Ini adalah disebut sebagai HTTP request. Gitu. Nah, ketika kita ngetik Google, mengetik apa itu CMS, kemudian kita enter, otomatis akan nge-load kan, dan akan mengirimkan sinyal ke mereka gitu bahwa kita itu membutuhkan data atau membutuhkan informasi tentang apa itu CMS. Nah, itu yang disebut sebagai HTTP request. Nah, data atau sinyal ataupun permintaan kita nih terkait dengan apa itu CMS itu akan dikirim ke dalam server.
Nah, server ini disebut sebagai, server ini kalau di bahasa Indonesia kan disebut sebagai pelayan. Gitu. Artinya di server inilah kita akan dilayani terkait dengan apa aja yang kita butuhkan. Gitu. Apa aja request-request kita itu akan dilayani oleh server. Nah, di dalam server ini ada yang namanya web server. Nah, web server ini anggapannya adalah adminnya lah gitu, adminnya yang akan melayani kita terkait dengan apa aja request yang mau kita minta dan apa aja bentuk respon yang mau kita tampilkan. Gitu. Nah, web server ini nanti punya data gitu, punya file-file di rumahnya lah gitu. Kalau terkait dengan apa aja data-data yang ingin kita cari. Nah, tadi kan kita sudah merequest terkait dengan apa itu definisi dari CMS gitu. Nah, maka itu akan masuk ke dalam web server dan web server akan mencari data CMS itu apa, dicariin semuanya yang bisa dia cari, kemudian nanti akan dikirim balik ke kita. Nah, mengirim balik permintaan kita tadi itu disebut sebagai HTTP respon begitu. Nah, respon tersebut nanti akan dikirim, akan masuk ke dalam web browser dan akan ditampilkan di layar laptop ataupun HP yang kita gunakan begitu. Nah, inilah sistem dari request and respon yang ada di dalam satu website. Sederhananya seperti ini. Jadi dengan adanya sistem respon and request ini, itu bentuk interaksi kita antara kita sebagai pengguna atau user kepada server atau seorang pelayan yang ada di dalam website tersebut. Request and respon ini bentuk komunikasi antara kita pengguna dan juga website tersebut. Dari sini kita akan dapat gambaran nih, oh website itu ternyata secara fundamental seperti ini begitu. Dari definisinya, dari cara kerjanya juga. Nah, website itu secara umum akan terbagi menjadi dua tipe, yaitu website statis dan juga website dinamis. Nah, ini mungkin sama-sama bisa kita baca ini. Kalau website statis adalah website yang hanya menampilkan sajian yang tidak pernah berubah-ubah, atau siapa aja yang mengunjungi website ini pasti tampilannya ya sama aja gitu. Sedangkan website dinamis adalah website yang akan selalu berubah-ubah tampilannya dan isinya ketika pengunjungnya yang datang itu juga berubah, dan ketika kita waktunya misalkan hari ini akses, besoknya akses itu juga akan berubah lagi begitu. Itulah bedanya website dinamis dan juga website statis gitu. Contohnya seperti apa nih Mas, website statis dan juga website dinamis? Ini di typo, ini dinamis. Oke. Website statis itu contohnya misalkan seperti websitenya pemerintahan, atau websitenya private company, atau websitenya website yang tujuannya hanya menyampaikan informasi saja gitu. Itu biasanya disebut sebagai website statis gitu. Misalkan kita mengakses websitenya pemerintah nih, misalkan government.co.id. Nah, ketika kita mengakses website government.co.id, ya udah tampilannya seperti itu aja gitu. Ketika besok kita akses lagi, ya udah tampilannya jadi sama gitu. Paling juga isinya beda-beda dikit gitu. Mungkin ada update berita atau ada update data begitu. Nah, itu disebut sebagai website statis karena memang isinya tidak memiliki perubahan begitu. Artinya kontennya ataupun secara isinya itu tidak memiliki perubahan yang terlalu jauh ketika orang lain yang mengakses ataupun ketika waktu-waktu yang berbeda. Nah, jika website dinamis, dia akan terus berubah-ubah di dalamnya, tergantung siapa yang mengunjungi dan tergantung kapan kita akan mengunjungi begitu. Misalkan contohnya website Google gitu. Ketika kita mengunjungi hari ini, maka dia akan berbeda. Ketika kita merequest suatu permintaan ini, maka nanti hasilnya akan berbeda-beda. Misalkan juga platform websitenya sosial media, misalkan Instagram atau TikTok, nah itu akan berbeda-beda juga tampilannya ketika kita akses melalui browser gitu. Pada hari ini akan berbeda, besok akan berbeda, dan setiap orang juga akan berbeda-beda. Nah, itu yang disebut sebagai website dinamis begitu. Nah, kalau dilihat dari cara kerjanya, ini ada dua gambar di bawah. Ini yang kiri, ini adalah bagaimana cara kerja dari website statis. Sedangkan yang di kanan ini adalah cara kerja dari website dinamis. Nah, jadi website statis ini hanya terjadi istilahnya dua komponen atau dua orang lah yang saling berinteraksi gitu, antara kita, klien ataupun user itu dengan server atau pelayan atau websitenya. Jadi kita hanya mengakses
hanya ada 2 orang gitu, atau hanya ada 2 komponen yang saling berkomunikasi antara kita seorang klien atau seorang user dengan seorang server begitu. Nah, dua interaksi ini yang menghasilkan website statis karena tampilannya bakal sama terus begitu, mau diakses hari ini, besok, ataupun diakses siapapun begitu. Nah, sedangkan website statis ini terjadi adanya 3 orang atau 3 komponen yang saling berinteraksi. Nah, ada user atau pengguna, ada server, dan juga ada yang namanya database server. Singkatnya, database server ini adalah bagian dari server yang isinya adalah kumpulan data-data semuanya. Itu mau itu data hari ini, data besok, data apa, itu pokoknya semuanya ngumpul jadi satu di dalam yang disebut dengan database. Nah, database ini adalah satu bentuk penyimpanan atau pengelolaan data-data yang berisikan ya banyak informasi. Nah, ketika kita masuk ke dalam website yang dinamis ini, maka server akan menunjukkan data-data yang beragam kepada kliennya atau kepada usernya atau kepada kita gitu, yang menyesuaikan dengan kita begitu. Artinya misalkan nih kita masuk ke dalam Google, ketika kita meminta suatu hal apa aja di dalam Google, maka akan disampaikan, akan dicarikan di dalam database ini. Dan ini akan berbeda-beda tergantung dengan siapa kita, kemudian kapan kita mengakses, kemudian juga siapa yang mengakses, dan sampai ke negara mana kita aksesnya itu akan berbeda-beda karena adanya database ini yang menampilkan banyak data-data yang berbeda-beda begitu. Intinya website statis dan website dinamis itu memiliki perbedaan di sajian ataupun juga informasi yang ditampilkan. Kita lanjut. Nah, ini ada tipe-tipe dari website yang berdasarkan pada platformnya gitu. Nah, ini ada tipe-tipe website secara umum itu ada 3 jenis website. Ada 3 jenis tipe website berdasarkan platformnya. Ada yang disebut sebagai Content Management System atau CMS, ada juga yang disebut sebagai Website Builder, dan ada juga yang disebut sebagai Website Based on Programming atau Coding. Nah, mungkin kebanyakan dari teman-teman itu banyak pahamnya, oh website itu kalau mau bikin website berarti harus bisa codingnya mas, atau harus bisa programmingnya mas. Nah, ini ada beberapa tipenya nih yang bisa dikembangkan atau yang bisa kita gunakan. Kalau website programming atau coding ini betul adalah website yang dikembangkan berbasis dengan coding atau program, artinya menggunakan bahasa-bahasa coding seperti HTML, PHP, Java, C++, dan sebagainya. Nah, itu merupakan bahasa-bahasa coding yang biasa digunakan dalam program dalam mengembangkan dan memproduksi suatu website. Nah, sedangkan content management system, sedangkan content management system itu adalah suatu platform website yang akan mewadahi penggunanya untuk memanajerial atau mengelola konten-konten di dalam website tersebut begitu. Nanti kita akan kupas sama-sama, ini baru definisi aja ya, santai. Nah, sedangkan website builder itu adalah suatu platform yang akan membantu kita membuat suatu website tanpa perlu mengcoding gitu, yaitu dengan menggunakan suatu tampilan-tampilan begitu. Nah, nanti kita akan sama-sama lihat bagaimana sih perbedaan dari ketiganya ini. Kita next aja. Nah, ini CMS ini CMS atau Content Management System ya. Jadi content management system itu adalah suatu platform yang akan memberikan kita wadah untuk mengelola konten-konten atau mengelola konten di dalam websitenya tersebut gitu. Misalkan mungkin yang paling familiar adalah WordPress dan juga Blogger. Nah, mungkin bagi yang pernah punya Blogger ini fungsinya adalah sebagai CMS atau Content Management System. Berarti kita mendaftar di Blogger, kemudian kita mendapatkan suatu blog, kemudian blog pribadi kita ini akan kita isi-isi dengan konten-konten gitu. Entah itu nanti konten gambar, konten cerita, konten teks, ataupun konten-konten video yang nanti kita bisa masukkan ke dalam Blogger tersebut gitu. Nah, Blogger ini nanti akan memberikan kita suatu link gitu. Link pribadi kita yang akan jika ada pengguna yang ingin mengaksesnya, maka dia akan bisa masuk langsung ke dalam konten-konten yang ada di dalam blog kita. Nah, sama dengan WordPress ini juga akan memberikan suatu wadah kepada kita untuk bisa
mengelola konten-konten kita itu di dalam websitenya milik WordPress ini. Tapi semakin berkembang, WordPress ini bisa sampai dibeli atau berlangganan agar kita bisa mendapatkan domain atau mendapatkan URL tadi atau dapat alamat lah gitu yang tidak memiliki embel-embel dari WordPress-nya begitu. Contoh nih. Nah, ini merupakan contoh dari tampilan punyanya WordPress ketika kita mencoba mendaftar di dalam CMS milik WordPress ini. Nah, ini bisa dilihat dari menu-menunya. Ini ada post, media, page, komen, kemudian ada plugin, user, dan seterusnya. Nah, ini merupakan bentuk kita mengelola konten-konten kita. Jadi di sini memang seperti disajikan bahwa konten-konten kita itu seperti apa, seperti title-nya bagaimana, isinya bagaimana, itu seperti disajikan tempat untuk kita bisa mengelola konten-konten kita. Nah, jadi CMS ini memang fokusnya yaitu di arah pengelolaan konten. Dari namanya sudah content management system, berarti memang tujuannya adalah untuk mengelola konten-konten yang kita miliki begitu. Nah, salah satu contohnya di bidang pendidikan adalah, aduh aku lupa nama platform CMS-nya, tapi kalau di dalam pendidikan itu disebut sebagai learning management system. Nah, tujuannya sama, yaitu untuk mengelola pembelajaran-pembelajaran di dalam website tersebut begitu. Moodle, iya Moodle kalau nggak salah nama CMS untuk pendidikan tersebut. Nah, CMS tersebut digunakan oleh guru ataupun digunakan oleh dosen-dosen untuk mengelola pembelajaran-pembelajaran secara online. Jadi misalkan guru ingin membuat pertemuan pertama, kedua, ketiga, mata kuliah atau mata pelajaran yang seperti apa, itu bisa dikelola di situ begitu. Jadi guru tidak perlu capek-capek mengcoding, tidak perlu capek-capek mengcoding dari awal bagaimana websitenya. Jadi guru hanya perlu mengelola kontennya aja gitu. Bagaimana isinya, bagaimana materi yang disajikan, bagaimana tampilan video ataupun juga gambar yang ingin dimasukkan guru ke dalam CMS tersebut begitu. Nah, CMS ini memang digunakan untuk menyajikan konten-konten dan mengelola konten. Baik. Yang berikutnya adalah website builder. Nah, website builder ini adalah suatu platform yang akan memudahkan kita untuk membuat suatu website tanpa perlu coding begitu. Jadi memang mereka ini berbasis seperti desain gitu. Kalau biasanya kalau anak-anak IT itu bilangnya ini website builder based on design gitu. Jadi desainnya hanya desain-desain saja gitu. Salah satunya contohnya seperti Wix, seperti sitebuilder.com, Weebly, mungkin yang sudah familiar bisa pernah mengakses dan pernah mencoba-coba membuat website gitu dari beberapa platform yang ada di internet. Dan ini merupakan 3 yang paling terkenal begitu. Dan nanti kita akan mempelajari terkait dengan bagaimana menggunakan Wix dan mengembangkan website menggunakan Wix tersebut. Bagaimana contoh sajian tampilannya? Nah, seperti ini. Ini merupakan contoh sajian dari platformnya Wix. Nah, di sini ketika kita membuat website itu kita tidak disajikan sama sekali coding gitu. Jadi kita hanya disajikan ini tampilannya, ini nanti background-nya seperti ini nanti ada judulnya, ini nanti menginput menu-menunya di atas, ini ada di samping kiri ini bisa dilihat, ini bentuk fitur-fiturnya yang ada di dalam Wix, kemudian bagaimana kita menambahkan gambar, menambahkan image, nanti mengelingkan ke halaman berikutnya, ada ini, ada rata kiri kanan segala macam. Nah, di sini seperti kita mendesain pada umumnya gitu, mendesain baik itu mendesain desain grafis ataupun juga mendesain yang lain itu memang berbasis desain begitu. Nah, ini merupakan tampilan dari website builder punyanya Wix yang nanti kita akan banyak pelajari. Nah, di sini di gambar sebelah kanan ini bisa terlihat ada menu-menu, ini bukan menu, ini template-template yang bisa digunakan. Nah, template-template ini bisa kita gunakan menyesuaikan dengan tema apa yang mau kita angkat di dalam pengembangan website tersebut. Nah, ini akan sangat berguna sekali dan akan sangat memudahkan kita sebagai seorang pengguna sebagai seorang
beginner gitu, sebagai seorang pemula dalam mengembangkan suatu website dengan tujuan-tujuan tertentu begitu. Dan website builder ini memang difokuskan kepada website statis, tetapi juga tetap bisa diprogram dengan tujuan website dinamis begitu. Tapi pada umumnya website builder ini sangat mensupport sekali untuk tujuan website statis gitu. Jadi hanya menampilkan informasi saja. Jadi tidak ada perubahan-perubahan yang seperti yang saya sebutkan sebelumnya tadi. Jadi di sini menampilkan hal yang sama kepada berbagai pengguna yang mengakses begitu. Dan website builder ini ada yang gratis dan juga ada yang berbayar tentunya. Kalau yang gratis itu biasanya masih membawa embel-embel dari platformnya gitu. Misalkan saya membuat website nih di Wix, nanti namanya jadi wahyupratama.wix.co.id kayak begitu. Jadi masih membawa nama-nama dari platformnya gitu. Tapi ketika kita ingin memiliki domain sendiri, kita maka bisa membelinya menggunakan fitur yang tersedia di dalam platform website builder tersebut. Nah, dan berikutnya adalah website yang menggunakan coding atau program. Tentunya menggunakan bahasa-bahasa pemrograman, bisa menggunakan CSS, HTML, C++, Python yang terbaru, PHP, ataupun juga menggunakan database seperti SQL dan sebagainya. Dan aplikasinya tentunya bisa menggunakan Notepad++, Adobe Dreamweaver, ataupun menggunakan platform lainnya yang lebih biasa digunakan. Contohnya ya seperti yang kita sering lihat, ini contoh menggunakan Adobe Dreamweaver. Ini saya lupa ini masih dipakai atau enggak, tapi intinya di Adobe Dreamweaver ini kita akan disajikan bagaimana kita membuat suatu website menggunakan coding-coding, ini menggunakan coding HTML, ini menggunakan coding HTML. Jadi ketika kita menginput head, menginput body, menginput berbagai macam, jadi semuanya ini memang dibangun secara manual gitu. Jadi kita benar-benar mengetik dari awal, dari kosongan, kemudian menghasilkan suatu website. Dan ini memang kalau kita tidak memiliki background IT, maka kita sangat kesulitan sekali untuk mengembangkan website menggunakan coding begitu. Nah, ini kemudian yang berikutnya ini terkait dengan fungsi dari website. Nah, fungsi-fungsi website ini juga termasuk tipe-tipe website yang berdasarkan fungsinya. Ini ada website personal, ada website official atau website government, kemudian ada e-commerce, kemudian ada juga social media, dan sebenarnya ada beberapa jenis website lainnya, tetapi secara umum yang paling sering kita jumpai adalah keempat jenis website ini. Nah, website personal itu adalah website yang ditujukan untuk memberikan informasi terkait dengan personal gitu, secara individual ataupun juga secara profesional gitu. Misalkan saya sebagai seorang educational teknologi atau seorang ahli teknologi pendidikan, saya membuat website sendiri yang nanti tujuannya menginformasikan kepada siapa saja yang mengakses bahwa seperti ini loh teknologi pendidikan, seperti ini loh background pendidikan saya, dan seperti ini keahlian saya begitu. Nah, ini merupakan bentuk website personal, dan umumnya website personal itu menggunakan website statis dan sederhana isi dan tampilannya. Kemudian website official atau website government biasanya ini digunakan oleh komunitas atau company profile suatu perusahaan, ya profil dari suatu perusahaan, ataupun juga government, pemerintahan gitu. Nah, biasanya mereka memiliki official website-nya sendiri, dan itu juga biasanya bentuknya website statis yang tidak memiliki banyak tampilan yang berubah-ubah begitu, dan memang pengembangannya jauh lebih sederhana daripada website yang dinamis begitu. Kemudian ada e-commerce. Nah, e-commerce ini adalah bentuk website yang inti dan tujuannya adalah berbagai macam transaksi-transaksi jual beli begitu. Misalkan kita biasa menggunakan Shopee kalau diakses dari website, atau menggunakan Lazada, atau yang juga masih pakai beberapa website yang tujuannya adalah untuk e-commerce, adanya transaksi. Nah, pengembangan website ini sebenarnya tidak bisa menggunakan website statis, tapi harus dialihkan ke website dinamis dan biasanya berbasis coding tentunya. Dan terakhir adalah website-website yang sifatnya sebagai social media, begitu Instagram ataupun lain-lainnya, itu biasanya websitenya sebagai salah satu bentuk fungsi dari website itu tadi. Nah, berikutnya. Oke, sudah habis. Nah, itulah tadi terkait dengan pemaparan pengantar website dan content management system. Nah, dari sini kita bisa membayangkan bahwa
oke, website itu seperti ini, fundamentalnya sebagai suatu jendela atau sebagai suatu halaman yang berisikan informasi-informasi. Kita akan membedakan di mana website statis, di mana website dinamis, yang nantinya kita bisa merancang bahwa website yang akan kita kembangkan ini arahnya seperti apa dan arahnya bagaimana. Begitu. Artinya, kita bisa membayangkan begitu website yang kita kembangkan nanti sistemnya seperti apa, kemudian isi dan kontennya seperti apa, tujuan dan jenisnya seperti apa, itu kita akan memiliki bayangan-bayangan terkait dengan pengantar website dan juga konten manajemen sistem. Dan untuk sesi pertama terkait dengan pengantar website dan CMS ini sudah selesai. Mbak Dea, ini apakah langsung lanjut ke materi berikutnya atau tanya jawab terlebih dahulu? Bisa langsung dilanjut, Mas Wahyu. Oke, baik. Ini kita akan langsung lanjut ke pengantar terkait dengan desain pesan dan dasar-dasar desain komunikasi visual. Saya stop share dulu. Ini apa website? Apakah ini PPTC sudah bisa terlihat ya, Mbak Dea? Sudah, Mas Wahyu. Oke. Iya, baik-baik. Ya, saya lanjutkan ya. Nah, berikutnya adalah sesi kedua, yaitu terkait dengan pengantar desain pesan. Ini merupakan materi dasar dari desain komunikasi visual. Nah, ini kalau yang masuk jurusan DKV ini waktu awal semester 1 nih langsung diajarin ini ya gitu. Ya, terkait dengan desain pesan atau ya desain pesan sebagai dasar-dasar dari desain komunikasi visual. Tadi kita sudah diajarin nih terkait dengan website itu apa, bagaimana merancang website, bagaimana kita nanti akan mengembangkan website, jenisnya, tipenya, platformnya, dan juga fungsinya. Dan kita akan mendapatkan gambaran nih website apa yang nanti akan kita kembangkan. Dan sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara mengisi website tersebut. Nah, ketika kita ingin mengisi website yang ada di dalam mengisi website kita, tentunya kita harus memperhatikan bagaimana cara menyajikan suatu informasi. Nah, cara menyajikan suatu informasi ini yang disebut sebagai desain pesan. Dan kita akan mempelajari bagaimana pengantar terkait dengan desain pesan itu. Nah, ada 3 poin yang akan kita pelajari bersama. Tenang aja, ini hanya pengantar-pengantar saja. Jadi walaupun kita nggak punya background DKV atau nggak punya background multimedia, tidak punya background desain, kita akan sama-sama belajar melihat bagaimana sudut pandang sebagai seorang awam gitu, sebagai seorang biasa aja gitu terkait dengan desain pesan, desain komunikasi visual, kemudian terkait dengan nirmana dan estetika, dan juga yang terakhir terkait dengan tipografi begitu. Nah, secara sederhana, desain pesan adalah suatu perancangan dalam merekayasa bentuk dari pesan dan informasi agar lebih efektif dan efisien dalam hubungan komunikasi. Ini definisi Google ya ini ya. Jadi sederhananya adalah desain pesan itu bagaimana ceritanya nih supaya pesan yang kita sampaikan kepada orang lain itu bisa efektif dan efisien. Gitu. Intinya ketika saya menyampaikan suatu informasi, ketika saya menyampaikan suatu pesan, kalian tuh jadi bisa memahami dengan baik dan benar. Gitu. Tidak terjadi miskomunikasi lah, tidak terjadi perbedaan penafsiran, multitafsir, apa segala macam. Begitu. Jadinya intinya desain pesan ini tujuannya agar terjadi hubungan komunikasi yang efektif dan juga efisien. Begitu. Dan juga tidak membingungkan. Contoh nih, ini ceritanya ini saya punya banyak sekali pesan-pesan bentuknya. Dulu di situ aja sampai nggak kelihatan gitu. Nah, ini bentuk-bentuk dari pesan dan informasi yang saya miliki. Dan otomatis ketika saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, ketika saya ingin menyampaikan pesan ini ke Mbak Dea gitu, kan tidak mungkin saya akan menjelaskan ada angka ini, ada angka ini, ada angka ini, dan ini akan sangat sulit sekali. Nah, dengan adanya desain pesan, maka saya akan merancang gimana ceritanya nih, supaya pesan dan informasi yang saya punya ini bisa diinformasikan kepada Mbak Dea supaya lebih mudah difahami. Akhirnya saya buatlah berbentuk chart atau diagram seperti ini, diagram batang ini. Nah, dengan seperti ini, baik saya ataupun Mbak Dea ataupun hubungan komunikasi yang kita bangun itu akan terjadi lebih gampang untuk difahami. Jadi terjadi lebih efektif dan juga lebih efisien. Nah, dengan adanya
sajian tampilan pesan seperti ini tentunya akan jadi lebih mudah untuk difahami dan juga akan terjadi hubungan komunikasi yang lebih efektif dan juga lebih efisien. Nah, inilah fungsi dan peran dari desain pesan gitu. Ya, fungsinya adalah untuk membuat tampilan atau sajian dari suatu pesan menjadi lebih sederhana dan lebih mudah untuk difahami agar hubungan komunikasi menjadi lebih efektif dan juga lebih efisien. Kemudian apa yang dimaksud dengan visual communication atau komunikasi visual begitu. Komunikasi itu sendiri sederhananya adalah proses penyampaian pesan antara satu individu kepada individu lainnya melalui suatu medium atau media begitu. Contohnya nih, dua orang cewek ini, mereka saling berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya, entah itu menggunakan gestur, gerakan, ataupun menggunakan bahasa yang tentunya menggunakan suatu media. Nah, medianya itu bisa menggunakan bahasa, bisa menggunakan gerakan, atau mungkin menggunakan platform-platform media lainnya. Begitu. Ini adalah bentuk komunikasi. Goals atau sesuatu dikatakan suatu komunikasi adalah ketika keduanya itu saling berhubungan komunikasi. Jadi kalau misalkan keduanya tidak saling berkomunikasi, maka tidak terjadi suatu komunikasi. Begitu, intinya komunikasi adalah seperti itu, begitu ya. Nah, sedangkan komunikasi visual itu adalah bentuk komunikasi yang menggunakan bantuan medium-medium visual, begitu. Artinya bahwa seseorang yang ingin berkomunikasi dengan orang lain dengan menggunakan bantuan suatu visual atau gambar atau sesuatu yang dapat dilihat begitu. Jadi bentuk komunikasinya tidak menggunakan bahasa, tidak menggunakan bahasa atau menggunakan gerakan, tetapi menggunakan suatu sajian gambar atau visual. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini di bawahnya tutup aja. Nah, anggap aja pada gambar ini. Tanpa saya perlu harus menjelaskan gambar ini apa, maka teman-teman bisa melihat bahwa yang ingin disampaikan adalah ceritanya ini orang sedang menggambar begitu. Nah, ini merupakan bentuk dari komunikasi visual. Gitu. Tanpa adanya teks, tanpa adanya gambar, itu teksnya ditutup aja. Ini terlanjur gitu, kadung. Ya, jadi tanpa kita menggunakan teks, maka saya bisa menyampaikan bahwa ini adalah bentuk komunikasi menggunakan gambar atau menggunakan sajian visual begitu. Jadi kalau digabungkan, desain komunikasi visual adalah suatu proses perencanaan dalam mengirimkan pesan atau komunikasi melalui elemen-elemen visual begitu. Jadi desain komunikasi visual ini kita merencanakan suatu komunikasi yang menggunakan elemen-elemen visual agar komunikasi yang kita sampaikan itu bisa terjadi secara efektif dan efisien dalam hubungan komunikasi. Nah, ini ada prinsip-prinsipnya. Secara umum ada 7 prinsip dari desain komunikasi visual dan ini juga menjadi prinsipnya Nirmana juga begitu. Yang pertama adalah simplicity. Nah, simplicity itu kalau diterjemahkan akan menjadi kesederhanaan sajian visual. Nanti kita akan kupas masing-masing, tapi sekilas saja bahwa simplicity itu adalah semakin sederhana suatu sajian visual, maka semakin mudah untuk difahami oleh audiens atau oleh penerima dari visual kita tersebut. Yang kedua ialah clarity. Nah, clarity ini adalah kejelasan penyampaian makna. Artinya semakin jelas gambar yang kita sajikan, tidak begitu abstrak gitu ya, maka akan semakin jelas pesan yang akan kita sampaikan kepada audiens atau kepada audiens gitu. Yang kedua ialah balance. Balance ini adalah keseimbangan komposisi elemen visual. Berarti di dalam sajian visual yang ingin kita sampaikan itu memiliki keseimbangan komposisi. Dan yang berikutnya adalah unity. Unity ini adalah kesatuan elemen visual yang ada di dalam sajian visual kita. Berikutnya adalah emphasis atau penekanan. Gitu. Penekanan ini ada memiliki tujuan-tujuan tertentu yang ada di dalam sajian visual kita. Dan yang berikutnya adalah rhythm atau irama. Artinya ada penyatuan irama elemen visual. Dan terakhir tentunya proportion. Artinya adanya proporsi matematis yang ada di dalam elemen visual kita. Begitu. Kita lanjut. Nah, ini apa ini? Oh ya, ini prinsip-prinsip desain komunikasi visual kita akan kupas sama-sama. Oh ya, kita akan kupas sama-sama terkait dengan bagian-bagian dari prinsip desain komunikasi visual ini. Yang pertama adalah simplicity atau kesederhanaan. Di dalam
Iya, anak-anak desain grafis atau anak-anak DKV itu biasanya ada memiliki istilah-istilah yang disebut dengan KISS gitu. Keep it simple. Sensor ya. Ada keep it simple gitu. Artinya keep it simple ini memaknai bahwa sebenarnya semakin sederhana suatu sajian visual, maka sajian visual itu akan semakin bagus begitu. Sebenarnya tidak bisa secara gamblang kita tarik kita generalisasi bahwa yang sederhana itu lebih bagus daripada yang kompleks, tidak. Cuman semakin sederhana maka akan semakin efektif dalam proses hubungan komunikasi menggunakan visual. Dan ada yang disebut sebagai white space. Nah, white space ini adalah bagian putih atau bagian kosong yang ada di dalam suatu sajian visual yang memiliki makna. Coba kita lihat contohnya ya. Nah, ini contoh dari prinsip simplicity itu tadi. Kita bisa lihat bahwa lingkaran yang satu ini sebenarnya lebih mudah kita pahami daripada lingkaran yang terlalu banyak dan terlalu complicated ya, seperti apa ini ya, seperti gabungan lingkaran gitu, padahal kita ingin menyampaikan suatu lingkaran saja gitu. Nah, kesederhanaan yang ada di dalam lingkaran yang pertama ini akan jauh lebih mudah difahami oleh penggunanya oleh audiens daripada lingkaran yang terlalu banyak ya, ada membingungkan. Ini bahkan bisa jadi nggak jadi lingkaran, ini malah jadinya akan menjadi suatu multitafsir gitu. Nah, ini yang dihindari dalam desain komunikasi visual karena akan menyebabkan multitafsir dan atau penafsiran yang berbeda-beda gitu. Nah, fungsinya dari white space ini disebut sebagai white space. Jadi di sini ada begitu banyak desain, kemudian di tengah-tengah ini ada suatu ruang putih yang kosong atau disebut sebagai white space. Ini memiliki tujuan untuk menekankan atau memiliki tujuan untuk memusatkan perhatian kita kepada bagian kosong tersebut. Nah, dengan adanya white space ini membuat kita jadi langsung terfokus gitu. Sebagai seorang audiens ini akan langsung terfokus kepada titik di tengah, bahwa oh, di tengah ini ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Kenapa kok harus dikasih jarak atau dikasih ruang putih? Nah, itu adalah fungsi dari white space itu tadi. Dan white space ini akan memberikan desain kita itu suatu kelegaan gitu, dimana ya, suatu bukan kelegaan sih, lebih kepada ruang gitu, sehingga istilahnya itu tidak terlihat terlalu padat, gitu, tidak terlihat terlalu penuh gitu. Nah, itulah fungsi dari white space. Udah ini aja ini, bentar. Nah, ini. Iya, akan terlihat seperti white space itu tadi. Nah, ini white space itu contohnya seperti sajian PPT ini. Ini ada bagian-bagian yang kosong seperti di bawah, di atas. Ini memberikan suatu ruang agar kita fokus kepada bagian di tengah, yaitu terkait dengan 3 topik ini. Begitu. Berikutnya adalah clarity. Nah, clarity ini adalah kejelasan dari sajian visual, sehingga tidak menyebabkan multitafsir. Artinya, ya kalau bentuknya seperti ini, ya berarti sajiannya seperti ini. Begitu, contohnya seperti ini. Nah, ini bisa dilihat. Saya ingin menyampaikan kepada audiens bahwa ini loh bentuk lingkaran yang berwarna hitam itu seperti ini. Berarti caranya adalah saya perlu menyajikan bentuk lingkaran sempurna yang berwarna hitam gitu. Tidak lingkaran yang agak lonjong sedikit atau lingkaran yang ini beneran lingkaran atau enggak gitu. Nah, inilah perbedaan bentuk clarity itu tadi begitu. Jadi sebagai seorang desainer atau sebagai seorang perancang desain komunikasi visual, kita harus benar-benar menunjukkan bentuk-bentuk yang kalau lingkaran ya kan kita sajikan lingkaran gitu, tidak lingkaran yang agak sedikit lonjong atau lingkaran yang agak sedikit gimana gitu yang menyebabkan multitafsir gitu. Orang melihatnya akan ini beneran lingkaran atau kotak sih atau sebenarnya lonjong atau oval gitu. Nah, ini akan menyebabkan multitafsir itu tadi. Nah, ini yang akan dihindari dalam desain komunikasi visual. Pada umumnya dihindari begitu untuk tujuan efektivitas dan efisiensi. Tapi terkadang banyak sekali juga desain-desain ataupun sajian-sajian komunikasi visual yang memang secara sengaja menyajikan multitafsir itu. Nah, ini sebenarnya tergantung dengan hubungan komunikasi apa yang ingin disajikan ya. Tetapi sesuai dengan prinsip dari desain komunikasi visual, maka kita perlu menyajikan sesuatu yang clarity, gitu. Sesuatu yang jelas bentukannya atau jelas informasi yang ingin disampaikan. Dan yang berikutnya ialah terkait dengan balance. Nah, balance ini adalah keseimbangan visual. Nah, bagaimana sih ceritanya keseimbangan visual itu? Nah, kita langsung lihat saja bentuknya.
biar gampang. Oh, ini tadi clarity ya, jadi jelas gitu ya. Nah, next. Nah, keseimbangan. Keseimbangan itu artinya adalah antara sisi kanan, sisi kiri, sisi atas, sisi bawah itu memiliki keseimbangan. Nah, contohnya seperti gambar ini nih. Di sini terlihat bahwa ya yang bulat gede ini seimbang dengan 3 bentuk bulat-bulat yang kecil-kecil. Dalam suatu sajian komunikasi visual atau suatu sajian desain grafis itu terbagi atas beberapa bagian begitu. Nah, ini nanti bagian-bagian ini akan saling membentuk suatu yang disebut dengan keseimbangan gitu. Jadi bagian atas ini ada isinya, maka bagian bawahnya harus ada isinya, maka perlu diseimbangkan dengan komponen-komponen kecil yang nanti akan menyeimbangkan agar tidak berat di sebelah kanan saja atau tidak penuh di kanan aja, maka tambahin sedikit komponen di bagian kiri begitu. Ataupun semuanya dibentuk secara sejajar supaya empat-empatnya memiliki komponen yang sama seimbang, disebut sebagai balance simetris gitu. Sedangkan balance asimetris itu memiliki komponen-komponen yang sedikit berbeda-beda gitu. Contoh lagi nih, lagi nggak contohnya? Oh, ada. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah bentuk bagaimana penerapan balance antara kalau misalkan kita potong di tengah sama di bagian sini, maka akan kelihatan bahwa di bagian kanan itu ada gambar ini, maka di bagian kiri supaya tidak kosong atau supaya balance atau supaya seimbang, maka perlu ditambah komponen-komponen yang lain begitu. Misalkan di atas sudah ada gambar dan ini, maka di bawah perlu dikasih teks sebagai penjelas atau segala macam begitu. Nah, bentuk-bentuk keseimbangan ini akan memberikan kesan yang apa ya? Istilahnya itu kesan yang seimbang, balance, tidak hanya terfokus di kanan atau tidak terfokus di kiri, tetapi kita fokus secara keseluruhan dalam satu sajian desain komunikasi visual. Contoh lagi seperti sajian dari PPT ini. Nah, ini kita bisa dilihat bahwa di samping kiri ada simplicity, di samping kanan ada balance, di tengah ada clarity. Ini merupakan bentuk-bentuk bagaimana kita mengkoordinir elemen-elemen di dalam sajian suatu visual agar seimbang begitu. Tidak hanya terfokus di kiri saja, tidak hanya difokus di kanan saja begitu. Next. Apa? Oke, berikutnya adalah 4 prinsip lainnya. Yang pertama ada unity. Nah, unity ini adalah prinsip saling keterhubungan atau saling satu kesatuan di dalam sajian komunikasi visual. Nah, itu bagaimana sih bentuk dari unity itu? Nah, seperti ini. Ini merupakan bentuk dari sajian unity. Jadi, sebenarnya gambar-gambar di atas ini merupakan hanya suatu informasi yang terdiri dari bagian kecil ini, tetapi ketika kita bereksperimen, bukan sih, maksudnya ketika kita merancang, kemudian kita menggabung-gabungkan bagian-bagian kecil ini, maka kita akan menghasilkan suatu bentuk-bentuk atau gambar-gambar yang lebih unik dan juga lebih variatif. Nah, ini merupakan bentuk prinsip-prinsip keterhubungan dalam satu kesatuan sajian. Artinya adalah bahwa suatu informasi kecil ataupun suatu gambar kecil ketika dihubung-hubungkan semuanya itu akan menghasilkan satu kesatuan sajian yang jauh lebih kompleks dan jauh lebih lebih kompleks dan lebih lengkap. Berikutnya adalah emphasis. Nah, emphasis atau penekanan atau highlight ini tujuannya adalah untuk supaya informasi yang ingin kita tekankan di dalam sajian visual kita itu menjadi lebih terfokus begitu. Contohnya adalah seperti ini tadi unity tadi ya, ada kesatuan itu ya. Oh ya, mana? Nah, ini emphasis itu tadi. Dari satu sajian visual, ketika saya memberikan satu titik di tengah yang warnanya berbeda sendiri, maka fokus kita sebagai seorang audiens itu akan langsung melihat bagian tengah tersebut. Nah, ini tujuan dari emphasis itu tadi, yaitu memberikan penekanan atau memberikan highlight pada poin yang ingin kita tekankan dalam sajian komunikasi visual kita. Nah, ini bagian yang ingin saya tekankan itu ada di tengah sini dan saya ganti warnanya merah, kemudian saya taruh lagi di tengah, pasti akan langsung terfokus pada bagian tengah tersebut. Selain itu, misalkan bentuknya yang berbeda. Nah, ini pada umumnya bentuknya lingkaran, kemudian saya menggunakan bentuk yang persegi. Nah, ini akan memberikan suatu kesan, oh ada sesuatu yang perlu ditekankan, ada sesuatu yang akan memfokuskan kita, memfokuskan audiens atau yang melihat ada bagian-bagian tertentu yang perlu diperhatikan atau ditekankan atau di-highlight lah di dalam suatu desain komunikasi visual.
Berikutnya adalah ritme atau irama. Nah, irama ini biasanya terkait dengan terkait dengan estetika juga. Jadi ritme ini akan memberikan suatu bentuk transisi atau suatu bentuk irama yang enak gitu untuk dilihat. Itu gimana sih bentuk dari ritme itu? Nah, ini seperti ini bentuknya. Jadi ini ceritanya adalah bagaimana saya ingin membuat dari kotak ini menjadi suatu lingkaran, maka transisinya atau bentuk perpindahannya itu seperti ini gitu. Dari kotak kemudian mulai mengecil, kemudian sudah hilang yang menjadi lingkaran sempurna. Atau dari warna hitam ini menjadi warna putih, maka akan terjadi suatu transisi atau bentuk irama dari hitam, abu-abu gelap, abu-abu terang, kemudian menjadi putih. Nah, bentuk irama inilah yang akan membuat mata kita itu menjadi lebih enak atau lebih nyaman ketika memandang irama tersebut karena berbentuk suatu ya irama itu tadi. Begitu. Contohnya seperti ini. Nah, di sini terlihat bahwa sebenarnya dari sajian ini akan terlihat bentuk orang gitu ya, siluet dari manusia begitu dari samping ini yang diulang-ulang dan akan menghasilkan suatu bentuk irama gitu, suatu bentuk pengulangan itu tadi, dan ini akan memberikan kesan yang menekankan suatu makna, kemudian juga memberikan kesan estetika juga, kemudian memberikan kesan banyak kesan-kesan atau prinsip-prinsip dari desain komunikasi visual yang ada di dalam satu sajian ini begitu. Dan yang terakhir ialah proportion. Nah, proportion itu sebenarnya suatu perbandingan proporsi antara di dalam satu sajian visual gitu. Ini nanti ada kaitannya sama balance juga. Jadi proportion ini bagaimana di dalam suatu sajian visual itu memiliki proporsi yang tepat gitu, memiliki proporsi yang seimbang. Contohnya seperti apa? Seperti ini. Ini proporsi yang baik itu maka jika bentuknya seperti ini maka akan terbagi menjadi bagian-bagian seperti ini begitu. Nah, ini merupakan yang disebut dengan proportion. Ada yang proportion yang good, ada juga yang bad begitu. Sebenarnya iya sih. Iya, ini disebut dengan proportion gitu. Langsung aja kita lanjutkan. Nah, berikutnya adalah nirmana. Sebenarnya desain komunikasi visual dan juga nirmana ini memiliki definisi yang serupa gitu, hampir mirip-mirip gitu, karena tujuan dari nirmana ini adalah suatu proses pengorganisasian atau penyusunan elemen-elemen visual di dalamnya ada titik, garis, warna, ruang, tekstur, dan lain-lain menjadi satu kesatuan harmoni yang membentuk suatu harmoni dan estetik yang menyampaikan suatu pesan. Nah, kalau desain komunikasi visual tadi tujuannya lebih kepada proses komunikasi yang efektif dan efisien, maka nirmana ini dia memiliki fungsi yang sama, yaitu menyampaikan suatu pesan dari menggunakan elemen-elemen visual, tetapi terkadang ada yang efektif dan efisien, dan terkadang juga ada yang enggak, begitu. Prinsipnya sama seperti prinsipnya desain komunikasi visual, tetapi nirmana ini lebih memfokuskan kepada nilai-nilai seni yang ada di dalamnya begitu. Jadi bedanya desain komunikasi visual itu memfokuskan diri kepada hubungan komunikasi yang efektif dan efisien, maka nirmana ini lebih memfokuskan kepada nilai-nilai seni atau nilai-nilai seni yang terdapat di dalam suatu sajian visual begitu. Dan ini anak-anak DKV ini pasti paham sekali bahwa titik, garis, bidang, volume, ruang, gelap, terang, tekstur, dan warna ini menjadi satu mata kuliah tersendiri dan sebuah praktikum sendiri-sendiri gitu. Mungkin teman-teman yang sering melihat konten-konten anak-anak DKV ini pasti tentunya melihat bagaimana mereka membuat suatu sajian nirmana titik, nirmana garis, nirmana ruang, nirmana gelap terang, nirmana tekstur, dan juga nirmana warna begitu. Jadi prinsip-prinsip nirmana ini hampir sama sekali dengan prinsip desain komunikasi visual, hanya sudut pandangnya saja sedikit berbeda begitu. Berikutnya adalah estetika gitu. Estetika itu memiliki arti keindahan dalam secara harfiah itu diartikan satu keindahan. Estetika adalah sebagai kepekaan terhadap seni dan keindahan menurut KBBI. Estetika itu tujuannya adalah untuk menciptakan suatu karya seni itu yang mampu memberikan suatu kenikmatan estetik. Intinya estetika itu adalah adanya nilai-nilai atau unsur-unsur keindahan di dalam sajian komunikasi visual yang ingin kita sampaikan. Gitu. Misalkan saya memiliki suatu sajian visual, supaya sajian visual tersebut menarik, maka
maka perlu adanya nilai-nilai estetika di dalamnya sehingga ketika seseorang melihatnya tuh dapat memberikan kenikmatan-kenikmatan estetik begitu. Misalkan nih pada sajian PPT ini, maka saya menambahkan gambar orang, menambahkan gambar tanaman yang tujuannya adalah memberikan nilai-nilai estetika, ya, memberikan nilai-nilai estetika. Jadi ketika orang melihatnya itu merasa tidak bosan, kemudian merasa langsung, oh bagus gitu, oh ini sangat proportion sekali, oh ini sangat seimbang sekali begitu. Nah, nilai estetika ini merupakan nilai keindahan yang ada di dalam sajian komunikasi visual kita. Dan prinsip-prinsip estetika ini juga hampir mirip sekali dengan prinsip-prinsip dari desain komunikasi visual. Ada kesatuan, proporsi, skala, keseimbangan, irama, urutan, klimaks, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah tipografi. Nah, tipografi ini secara sederhana adalah seni dalam menata huruf. Nah, tipografi ini adalah suatu seni atau teknik dalam memilih dan menata huruf supaya pengaturan ruang yang tersedia menciptakan kesan tertentu guna kenyamanan dalam membaca semaksimal mungkin. Nah, artinya di dalam suatu sajian desain komunikasi visual perlu adanya memberikan teks-teks, memberikan suatu tulisan-tulisan yang memiliki tujuan-tujuan tertentu. Nah, jika tadi kita melihat Nirmana itu hanya memfokuskan kepada nilai-nilai estetika dan juga nilai-nilai seninya, maka di dalam desain komunikasi visual kita juga perlu memperhatikan bagaimana kita nanti mau menyajikan suatu teks atau menyajikan suatu tipografi di dalam sajian desain komunikasi visual. Dan ini kita baru memikirkan terkait dengan hurufnya saja gitu. Nanti terkait dengan bagaimana pemilihan kontennya, bagaimana nanti kita merangkai suatu paragraf itu nanti akan disajikan pada pertemuan berikutnya. Tapi untuk terkait dengan bagaimana pemilihan font, pemilihan tipografi itu ada prinsip-prinsipnya. Prinsip yang pertama adalah legibility. Nah, legibility ini artinya adalah kejelasan mengenali huruf sehingga dapat dibaca. Gitu. Artinya legibility ini huruf-huruf itu jadi lebih mudah dibaca, jadi terbaca dengan lebih enak. Gimana sih contohnya? Langsung contohnya aja kali ya. Nah, ini bisa dilihat dengan jelas bahwa keduanya ini sebenarnya bisa dibaca, bisa dilihat, jelas kelihatannya, tetapi tulisan ilegal yang pertama ini tidak legibility gitu. Artinya antara huruf I dan huruf L ini saling mirip gitu, sehingga kita tuh ini apa ini legal atau ilegal gitu kan sebenarnya. Nah, dengan adanya memberikan ekornya juga nggak begitu nggak begitu panjang ya. Dengan memberikan ekor sedikit di bagian huruf kedua ini akan memberikan kita suatu pilihan tipografi yang legible begitu. Nah, ini merupakan bentuk perbedaan mana font atau tipografi yang legibility ataupun yang tidak begitu. Dan kita harus membuat sebagaimana ceritanya nih supaya tipografi yang kita sajikan itu legible begitu. Dulu. Nah, berikutnya adalah readability atau kemudahan untuk dibaca. Nah, huruf yang baik atau tipografi yang baik di dalam sajian komunikasi visual tentunya harus mudah dibaca gitu. Walaupun kelihatan jelas, oke ini ada huruf, tetapi kalau tidak mudah dibaca, maka akan sangat menyulitkan untuk kita. Gitu. Ini contohnya seperti ini. Sebenarnya keduanya ini sama-sama clean ya, sama-sama tulisan clean, tetapi clean yang pertama ini karena terlalu mepet, jadi kita bingung ini sebenarnya tulisannya apa, dean bukan clean ya. Jadi nah ini yang disebut sebagai tidak readability begitu. Sedangkan untuk tipografi yang kedua ini jelas terlihat tulisannya clean. Nah, jadi ketika kita nanti ingin membuat suatu sajian tampilan desain komunikasi visual atau sajian visual, maka kita perlu memperhitungkan kira-kira huruf yang nanti ada di dalam desain kita itu apakah bisa terbaca atau tidak bisa terbaca begitu. Apakah terlalu mepet atau tidak terlalu mepet begitu. Nah, ini yang disebut sebagai readability. Dan berikutnya adalah visibility. Nah, visibility itu adalah kejelasan huruf ataupun tipografi yang ada di dalam sajian kita yang terlihat dari jarak tertentu. Nah, ini lebih kepada jarak.
jarak tertentu. Biasanya ini yang dimaksud adalah misalkan sajian-sajian desain komunikasi visual yang dicetak, gitu. Misalkan banner, backdrop, ataupun MMT begitu. Nah, di sini bisa terlihat apakah ini legibility tadi masih. Nah, apakah dari jarak misalkan 100 meter desain kita tuh bisa terlihat jelas atau tidak? Ataukah dari jarak berapa meter, apakah tulisan tipografi kita tuh bisa terlihat atau tidak? Ini terkait dengan visibility begitu. Jadi kita harus memperhitungkan, oh kalau ini dilihat dari jarak berapa meter, apakah terlihat atau tidak? Atau dilihat dari jarak yang sedekat ini berarti tidak perlu menggunakan font yang terlalu besar. Misalkan pada sajian PPT ini, saya tidak perlu menggunakan font yang terlalu besar untuk bisa menyajikan suatu teks gitu. Jadi dengan font yang kecil saja, maka teman-teman bisa melihat dengan jelas dan bisa membaca dengan jelas. Nah, ini terkait dengan bagaimana kita menggunakan fungsi dari visibility dalam tipografi. Oke. Oh, habis? Iya, habis. Jadi itu tadi terkait dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam tipografi. Ini adalah 3 prinsip utama yang harus ditekankan di dalam tipografi. Sebenarnya ada prinsip-prinsip lainnya, cuman ketiga prinsip utama inilah yang paling penting di dalam pemilihan tipografi. Nah, itulah tadi terkait dengan pemaparan, terkait dengan bagaimana kita merancang desain komunikasi visual, kemudian bagaimana kita memahami terkait dengan prinsip-prinsipnya, kemudian juga ada nilai-nilai nirmana dan juga nilai-nilai estetika pengantarnya, kemudian bagaimana pemilihan tipografi dalam sajian desain komunikasi visual. Artinya, kedua materi, 2 sesi yang tadi baru saya paparkan terkait dengan website, kemudian terkait dengan desain komunikasi visual, ini memiliki keterkaitan di dalamnya. Yang pertama itu terkaitan dengan platform yang ingin kita kembangkan, sedangkan yang kedua itu terkait dengan bagaimana kita merancang suatu desain pesan untuk dimuat di dalam platform website yang akan kita gunakan. Tentunya ke depannya ketika kita ingin merancang terkait dengan konten yang ada di dalam website kita, maka kita perlu memperhatikan bagaimana cara kita merancang bentuk komunikasi-komunikasi kepada penggunanya di dalam website kita terkait dengan desain komunikasi visual, nirmana, estetika, dan juga tipografi. Dan itulah tadi pemaparan saya terkait dengan berbagai macam materi yang pertama maupun juga yang kedua terkait dengan pengantar website dan juga pengantar desain komunikasi visual. Jika ada salah dan kurang ataupun ada kekeliruan informasi, boleh silakan teman-teman yang ingin menyampaikan gitu atau ingin mengkoreksi begitu silakan, dan saya sangat menerima sekali, tidak menutup ataupun tidak istilah menyangkal gitu lah. Intinya kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing di momen ini, karena momen inilah kita bisa sama-sama bertukar informasi terkait dengan pengembangan website menggunakan platform Wix. Itulah tadi pemaparan terkait dengan materi kita pada pagi hari ini. Dan saya kembalikan lagi kepada moderator, Mbak Dea. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Wahyu yang telah menyampaikan materi tentang pengantar web dan desain pesan yang sangat bermanfaat hari ini. Lalu kita lanjut pada sesi tanya-jawab. Untuk sesi tanya-jawab, saya berikan kesempatan kepada 3 orang. Terlebih dahulu, silakan yang ingin bertanya langsung saja raise hand atau kemudian open mic, sebutkan nama dan asal kota, atau teman-teman yang merasa masih malu-malu kucing atau malu untuk membuka suara, bisa menaruh pertanyaannya di kolom chat. Terima kasih. Silakan bertanya kepada teman-teman yang mungkin ada beberapa materi yang masih belum paham atau ingin memperjelas tentang materi yang telah didapatkan. Silakan mungkin teman-teman yang ingin bertanya, monggo silakan, apa aja mungkin terkait dengan teknologi pendidikan atau terkait dengan website atau juga menggunakan website di bidang pendidikan ataupun juga fungsi-fungsi lain atau desain pesan atau desain komunikasi visual, silahkan yang ingin bertanya, mumpung nih ada waktu dan kesempatannya pada pagi hari ini nih, sudah disiapkan oleh teman-teman panitia. Silahkan teman-teman lain yang ingin bertanya. Nah, itu ada yang bertanya di kolom chat itu, Mas Wahyu. Coba saya lihat ya. Oke.
Oke, ini ada pertanyaan dari teman kita, ini Pradiana. Saya Pradiana Lingga Kumara izin bertanya, bagaimana jika salah satu prinsip dari desain komunikasi visual tadi tidak diterapkan? Apakah akan berpengaruh untuk pesan dan informasi yang akan disampaikan dan apakah masih dapat disebut komunikasi visual? Baik. Nah, saya izin menjawab ya Pradiana, dan kalau misalkan ada yang bingung atau ingin mengklarifikasi atau ingin koreksi silahkan monggo, santai terbuka saja. Jadi pada dasarnya prinsip dari desain komunikasi visual itu tujuannya adalah untuk menyajikan atau menghasilkan suatu sajian visual yang efektif dan efisien. Jadi apakah nanti tidak terpenuhi, tidak disebut sebagai desain komunikasi visual? Tidak, tetap disebut sebagai suatu sajian visual. Begitu. Gambar apa aja nih yang kita buat, misalkan, oh ternyata masih jelek nih, nggak estetik, atau masih tidak balance, atau tidak kurang ini. Itu masih disebut sebagai suatu sajian visual atau suatu desain komunikasi visual, tetapi mungkin tidak memenuhi beberapa prinsip-prinsip yang ada di dalam desain komunikasi visual tersebut. Lalu apakah jika tidak memenuhi prinsip-prinsip dari desain komunikasi visual, maka informasi yang akan disampaikan itu akan tidak tersampaikan? Sebenarnya iya. Jadi dengan kalau seandainya kita tidak memenuhi prinsip-prinsip desain komunikasi visual, bisa saja terjadi bahwa komunikasi atau pesan yang ingin kita sampaikan tuh A, malah orang ataupun audiens yang melihatnya itu akan menafsirkan B, C, dan lain-lainnya. Akan menyebabkan multitafsir, akan menyebabkan misunderstanding antara yang mengembangkan atau yang merancang atau desainer dengan orang yang akan melihatnya, begitu. Tetapi seiring perkembangan zaman, bahkan banyak orang-orang gitu yang menghasilkan suatu sajian visual yang memang tujuannya adalah multitafsir. Nah, ini merupakan suatu perkembangan nilai-nilai seni dan juga nilai-nilai komunikasi itu tadi. Jadi sengaja nih supaya multitafsir. Misalkan contoh ketika seseorang membuat suatu sajian tujuannya adalah untuk menyindir gitu, misalkan menyindir pemerintah atau menyindir bagaimana. Nah, itu kan secara tidak langsung mereka membentuk suatu sajian-sajian yang sebenarnya menyebabkan multitafsir, tetapi tujuannya adalah untuk ini gitu, begitu. Jadi ada yang sengaja, tetapi ada juga yang sengaja tidak menyebabkan multitafsir yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dari desain komunikasi visual, tetapi memiliki makna-makna yang lain, begitu. Artinya sebenarnya prinsip desain komunikasi visual ini nanti posisinya sangat-sangat bukan fungsional sih, sangat-sangat tergantung dari kita sebagai seorang desainer ingin merancang seperti apa. Kalau kita ingin menyampaikan suatu pesan yang jelas, tepat, clear, dan tidak menyebabkan misunderstanding, maka kita perlu mengikuti prinsip-prinsip tersebut. Tetapi ketika kita ingin melakukan sesuatu yang yang tidak sesuai dengan prinsip dari desain komunikasi visual, tetap boleh dengan tujuan-tujuan tertentu, begitu. Mungkin dari Pradia Lingga Kumara mungkin ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanya jawabkan, silahkan, monggo. Atau cukup, atau bagaimana, silahkan Mbak Dea, bisa. Oke, Mas Wahyu, gimana kepada Mas Pratnya? Apakah sudah menjawab pertanyaan dari Mas Pratnya? Sudah cukup jelas, Mas. Baik, terima kasih. Ya. Wah, ada yang bertanya lagi, Mas Wahyu. Wah, aktif sekali ya pesertanya. Ya, baik. Dari Fadil Ilham. Saya Fadil Ilham izin bertanya, untuk tipografi apakah harus menggunakan font tertentu atau bebas? Terima kasih. Nah, baik. Sebenarnya untuk font itu ada jenis-jenis tertentu. Mungkin saya sambil langsung melihatkan website font yang sering saya pakai. Nah, sebenarnya font itu memiliki beberapa beberapa jenis font yang umumnya sering digunakan. Mungkin teman-teman tahu serif, sans serif, kemudian ada juga yang kaligrafi, ada juga bahkan semakin ke sini semakin aneh begitu bentuk-bentuk font. Tetapi umumnya jenis font itu terbagi menjadi dua pada umumnya, yaitu serif, sans serif, tiga ding, serif, sans serif, dan juga modern atau di luar dari kedua jenis tersebut. Nah, ini nanti akan memiliki
sebenarnya fungsinya sama-sama font, tapi memiliki kesan yang berbeda. Coba saya izin share screen lagi terkait dengan font. Apa bisa terlihat Mbak Dea dan teman-teman? Lihat Mas Wahyu sudah terlihat jelas. Oke, baik. Nah, ini salah satu website, website yang untuk kita bisa mendownload font-font dan gratis dan juga legal. Iya, legal dan gratis juga. Salah satunya adalah Dafont ini. Nah, di sini kita bisa melihat banyak sekali jenis-jenis font. Mau itu yang script, segala macam, banyak sekali bisa dieksplor sendiri. Nah, setiap font itu sebenarnya sama saja. Sebenarnya sama-sama jenis font gitu. Artinya, oke, ini fontnya legibility, bisa terbaca. Oke, fontnya ini visibility, gitu. Oke, fontnya ini readability, gitu, mudah dibaca, mudah terlihat, tidak terlalu menggabung, juga pas gitu lah intinya. Tetapi setiap font itu memiliki kesan, memiliki nilai-nilai estetika atau nilai-nilai nirmananya sendiri gitu. Artinya mereka itu memiliki kesan-kesan yang tersendiri gitu. Misalkan kita coba contoh ke kartun ini ya. Di sini kita akan disajikan suatu font yang menunjukkan mana ini. Nah, kita lihat ini. Nah, memberikan kesan, oh berarti font ini bisa dipakai untuk desain komunikasi visual yang temanya menyenangkan, atau temanya yang playful, atau temanya yang ingin memberikan keceriaan. Nah, kita coba bisa menggunakan bentuk yang ini, atau yang nomor 2, atau ingin lebih cheerful lagi, bisa menggunakan yang ketiga, ataupun yang keempat, atau ingin memberikan kesan-kesan yang seperti apa gitu, memberikan kesan yang sangat seru gitu. Ini bisa coba yang bubble gum ini, atau yang berikutnya ini. Nah, setiap desain dari font-font ini akan memberikan suatu kesan-kesan yang berbeda kepada penggunanya, dan ini sebenarnya tidak ada apa ya istilahnya, itu tidak ada secara guideline-nya yang menyebutkan oh kalau yang playful itu harus bentuknya agak miring-miring atau agak cembung-cembung, itu sebenarnya tidak ada. Cuman seiring berkembangnya jenis-jenis font itu akan memberikan suatu istilahnya kayak suatu panduan bahwa untuk memberikan kesan yang ceria, kesan yang playful, maka kita menggunakan jenis-jenis font yang bentuknya seperti ini. Begitu. Kemudian saya ingin memberikan jenis font yang tegas gitu. Misalkan kita coba buka yang Skyfire ini. Nah, saya ingin memberikan desain yang ceritanya ini fontnya lebih tegas dan lebih futuristik. Nah, mungkin bisa menggunakan jenis font ya ini Skyfi ini. Nah, ini bisa terlihat bahwa oke, font ini memberikan kesan-kesan yang futuristik, memberikan kesan-kesan yang tegas, memberikan kesan-kesan yang membuat kita melihatnya ini jadi oh iya, ini berarti ini temanya atau sajian komunikasi visualnya tentang futuristik, tentang teknologi atau tentang sesuatu yang tegas begitu. Nah, ini salah satu contoh-contohnya, dan nanti teman-teman bisa explore sendiri terkait dengan banyak sekali jenis-jenis dari desain-desain suatu font. Dan tips and tricks-nya tentunya ketika kita mendesain suatu desain A, maka kita perlu juga menyesuaikan jenis font atau jenis tipografi yang ingin kita gunakan. Dan kita perlu sekali untuk mengeksplor banyak terkait dengan penggunaan font ini agar sesuai lah istilahnya dengan tema yang ingin kita angkat. Dan sedikit sedikit tips dari saya, ketika kita menggunakan suatu font, biasanya font-font jenis-jenis yang sedikit berbentuk-bentuk, misalkan seperti ini kan bentuknya terlalu tidak pada umumnya gitu ya, walaupun kesannya dapat nih futuristik nih, tapi tidak bisa kita gunakan ini semua ke dalam satu sajian. Coba ya, kita coba cari poster. Kita tidak bisa menggunakan keseluruhan jenis font itu ke dalam suatu sajian desain kita. Begitu. Misalkan nih, mana ya? Nah, enggak sih, biasa aja ini. Misalkan ini nih. Nah, mungkin teman-teman bisa sambil dilihat. Nah, ini sajian desain yang ini. Di sini dia menggunakan jenis font yang ceria, yang playful, yang berbentuk-bentuk begitu. Nah, ini kita bisa gunakan di bagian headline-nya atau di bagian judul gitu, di dalam suatu sajian desain grafis yang kita gunakan. Dan ketika bagian-bagian ini, bagian-bagian
informasi, bagian-bagian teks di body, kemudian juga bagian-bagian tertentu, kita bisa menggunakan teks yang biasa saja atau teks yang tidak terlalu banyak bentuknya, tidak terlalu aneh-aneh begitu. Nah, ini merupakan satu tips sederhana dari suatu menyajikan desain grafis, yaitu ketika kita menggunakan judul untuk mendapatkan perhatian dari yang melihat, itu bisa menggunakan jenis font yang lumayan berbentuk-bentuk begitu. Namun untuk terkait dengan informasi yang sangat penting, maka kita perlu menggunakan jenis font yang bisa dibaca dan juga bisa terlihat dengan jelas begitu. Nah, begitu untuk Mas Fadil terkait dengan penggunaan dan juga jenis-jenis font. Nanti Mas Fadil bisa explore sendiri, teman-teman bisa explore sendiri terkait dengan font-font yang ada di Davon ataupun di platform website lainnya yang menyediakan font gratis begitu. Gitu Mbak Dea. Nah, baik Mas Wahyu atas jawabannya yang sangat bermanfaat tadi. Jadi teman-teman juga bisa memanfaatkan seperti yang dikatakan Mas Wahyu tadi, pakai font yang ada di website tadi ya Mas Wahyu ya? Iya, betul. Ya, betul. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi untuk satu orang? Apakah ada yang bertanya lagi? Monggo teman-teman yang ingin bertanya, boleh nanya apa aja nih terkait dengan website atau terkait dengan desain komunikasi visual, ataupun juga terkait dengan teknologi pendidikan, silahkan. Sepertinya sudah tidak ada ini Mbak Dea, sudah mengerti semuanya ini. Iya, ini sepertinya Mas Wahyu. Ya, kalau begitu, kita cukupkan saja ya Mas Wahyu ya. Baik. Hadirin Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta pelatihan hari ini, alhamdulillah pelatihan tentang desain web menggunakan platform Wix pada hari pertama ini berjalan dengan lancar. Kami ucapkan terima kasih kepada pemateri kita pada hari ini, yaitu Mas Wahyu Pratama Putra, yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semua. Dan terima kasih juga kepada audiens yang sudah menyimak dengan antusias dari awal sampai akhir pelatihan pada hari ini. Akhirnya kita sudah memasuki di penghujung acara. Sebelum saya akhiri, saya minta semuanya untuk mengaktifkan kameranya untuk dokumentasi tentunya. Nah, untuk teman-teman jangan lupa melakukan presentasi di link yang akan kami kirimkan oleh panitia di WA Group. Dan jangan lupa untuk teman-teman mengikuti pelatihan kami di hari kedua, yaitu pada tanggal 23 Oktober besok. Dan saya, Dea Amanda Putri Nusalfa, selaku moderator pelatihan, pada sesi kali ini saya pamit undur diri. Untuk teman-teman yang lainnya, untuk bisa open kamera terlebih dahulu untuk dokumentasi. Dan kami tunggu kepada peserta yang lainnya. Yuk. Bisa. Sudah semuanya? Oke, akan saya hitung ya. 1, 2, 3. Lagi-lagi, satu kali lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Nah, baik, terima kasih semuanya. Untuk kepada para peserta pelatihan hari ini, saya juga ucapkan terima kasih kepada Mas Wahyu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mbak Dea dan teman-teman panitia sudah diberi kesempatan pada hari ini dan bisa sharing sama-sama. Dan apabila ada salah dan kata, saya mohon maaf. Dan ya sudah. Terima kasih Mas ya Mbak Wahyu. Dea. Saya izin lab ya Mbak Dea ya. Yeay.